Pemirsa, untuk membahas dampak presidensi G20 bagi Indonesia, kami terhubung dengan pakar hubungan internasional Hikmahanto Juwana. Selamat siang, Prof. Hikmahanto. Salam sehat, Prof. Ya, selamat siang. Salam sehat juga. Baik, Prof. Hik, sebelumnya sejumlah pihak meragukan deklarasi KTT G20 Bali bisa dihasilkan. Tetapi informasi terbaru yang kami dapatkan, deklarasi sudah dihasilkan dari KTT G20 Bali. Tanggapan Anda, Prof. Hik? Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Ini saya yakin merupakan kerja keras dari tuan rumah Indonesia dalam merumuskan Leaders Declaration. Karena dugaan saya, walaupun saya sendiri belum melihat, di paragraf pertama atau poin pertama akan menyinggung masalah perang. Karena kalau saya lihat dari Leaders Declaration yang kemarin di Italia, itu yang pertama membahas mengenai masalah COVID, karena memang pada saat itu COVID sedang tinggi-tingginya, sehingga itu dimasukkan. Nah, sekarang ini berkaitan dengan masalah perang dari geopolitik. Nah, permasalahannya kenapa sampai tidak atau alot mungkin, karena di satu sisi kayak Amerika Serikat dan sekutunya mereka menghendaki agar perang itu disebut sebagai perang agresi, dan karenanya Rusia harus dihukum, dan kemudian ada rumor mungkin yang mengatakan bahwa Rusia harusnya keluar dari G20. Nah, sementara yang kita dengar Cina tidak setuju dengan apa yang diinginkan oleh negara-negara Barat. Mereka menganggap bahwa tidak seharusnya Rusia dikeluarkan. Terlebih lagi Rusia memang tidak hadir dan tidak ada sarana di mana mereka bisa melakukan pembelaan. Nah, disinilah mungkin menjadi sesuatu yang alot, tetapi alhamdulillah kalau memang sudah ada, berarti saya yakin itu merupakan upaya keras dari para pejabat Indonesia yang menengahi permasalahan ini. Dugaan saya adalah terkait dengan masalah perang ini, seperti Bapak Presiden sudah katakan, bahwa perang harus diakhiri. Tetapi sebagaimana Bapak Presiden juga dalam pidato pembukaannya, beliau tidak menyebut bahwa perang ini apakah perang agresi ataukah perang untuk mempertahankan diri berdasarkan pasal 51 Piagam PBB. Beliau tidak menyinggung masalah itu. Oleh karena itu yang kita harapkan adalah Leaders Declaration ini akan menyebut perang tanpa menyebutkan apa alasan dan dasar untuk melakukan perang itu. Lalu kemudian di dalam Leaders Declaration itu tidak ada penghukuman terhadap Rusia, bahkan tidak ada hal yang menyebutkan bahwa Rusia tidak seharusnya ada di dalam forum G20. Seperti itu, Eva. Iya, Prof. Hik, Anda sampaikan Leaders Declaration ini adalah sesuatu yang luar biasa. Artinya ini menunjukkan hal lain yang menunjukkan keberhasilan Indonesia sebagai ketua atau presidensi G20 Bali, Prof. Hik? Ya, betul sekali. Jadi seperti saya katakan, dalam membuat Leaders Declaration ini ada perbedaan pandangan, terutama sekali berkaitan dengan adanya perang di Ukraina ini. Tapi para delegasi Indonesia sudah mampu untuk menjembatani, membuat rumusan yang mungkin dianggap nyaman bagi semua negara, sehingga Leaders Declaration ini bisa dikeluarkan. Ya. Meskipun kita belum baca ya, Prof. Hik, apa saja poin-poin yang ada di deklarasi ini, tetapi Anda menduga paragraf pertama kemungkinan adalah soal perang. Kenapa paragraf pertama ini harus soal perang, Prof. Hik? Ya, karena ini merujuk pada situasi dunia pada saat sekarang ini. Ketika kita merujuk pada Leaders Declaration di Italia tahun kemarin, yang saya katakan, paragraf pertama menyebut mengenai masalah COVID-19. Dan kita tahu bahwa pada saat itu memang COVID-19 masih menggejala, dan tentu negara-negara ingin mengatakan bahwa kalau COVID ini tidak diselesaikan, maka sangat mustahil pertumbuhan ekonomi dunia akan meningkat dengan pesat. Demikian juga berkaitan dengan perang yang sekarang terjadi, karena isu perang ini kan baru bulan Februari kemarin, di mana Indonesia sudah menerima presidensi dari Italia bulan Oktober. Nah, kemudian ini dicoba untuk diselesaikan oleh Indonesia, di mana Bapak Presiden secara khusus mengundang sebagai tuan rumah Presiden G20, mengundang Presiden Zelensky. Bahkan Bapak Presiden sudah berkunjung ke Jerman, mengundang
para kepala negara, kepala pemerintahan G7 di Jerman. Pada saat itu mereka bersidang, lalu ke Ukraina dan kemudian ke Rusia untuk secara pribadi menyampaikan undangan dengan harapan bisa hadir. Bahkan Bapak Presiden juga sudah uh, menelpon masing-masing kepala negara, kepala pemerintahan sebelum pelaksanaan dari G20. Jadi effort itu sudah dilakukan. Dan saya yakin itu ya masuk di dalam paragraf pertama dari Leaders Declaration, bahwa kalau perang ini tidak diselesaikan maka sulit membayangkan bahwa pertumbuhan perekonomian dunia akan melejit gitu ya, melesat. Oleh karena itu isu ini yang kemudian dimasukkan, tetapi seperti saya katakan, bagaimana memasukkan paragraf ini itu yang menjadi hal yang sangat alot. Karena Amerika Serikat dan sekutunya tentu menganggap bahwa apa perang yang dilakukan atau dilancarkan oleh Rusia adalah perang agresi, sementara tentu Rusia akan menolak hal tersebut. Ya, mereka menganggap bahwa perang yang mereka lakukan adalah dalam rangka mempertahankan atau melakukan hak mereka untuk bela diri. Ya, right to self defense yang juga ada di ketentuan piagam PBB. Nah, oleh karena itu dalam menengahi perbedaan pandangan ini muncullah Indonesia dengan mungkin formulasinya dan itu bisa diterima. Dan satu lagi yang tadi saya katakan, kalau misalnya dianggap sebagai suatu perang agresi, maka negara-negara Barat, Amerika Serikat dan sekutunya ingin menghukum Rusia dengan mengeluarkan Rusia dari G20. Ini yang tidak disetujui oleh Cina. Jadi dinamika seperti itu bisa kita bayangkan, sehingga meskipun mungkin satu paragraf, tapi argumentasi perdebatannya itu sangat-sangat alot. Seperti itu ya, Pak. Ya, selain soal perang yang harus diakhiri, apa saja poin yang menurut Anda harus masuk dalam deklarasi KTT G20 Bali, Prof? Ya tentu kesepakatan-kesepakatan, pembahasan-pembahasan yang sudah dilakukan selama 1 tahun ini itu harus direfleksikan, ya. Lalu upaya-upaya bagaimana terobosan-terobosan agar perekonomian dunia ini terus meningkat. Salah satunya yang disampaikan oleh Indonesia dengan digital economy, ekonomi digital yang memungkinkan Indonesia mendapatkan manfaat. Namun ini lebih bisa ditingkatkan lagi apabila semua masyarakat di dunia terlayani dengan fasilitas internet. Jadi ini sesuatu yang menjadi usulan dari Indonesia, bagaimana perekonomian dunia itu memang bisa terus tumbuh, kira-kira seperti itu. Ya, terkait dengan arti penting dari deklarasi ini bagi seluruh anggota G20 ke depan, apa saja, Prof? Sebenarnya kalau tanpa deklarasi itu tidak masalah. Kemarin itu Menko Marves sudah menyampaikan skenario terburuk apabila negara-negara tidak bisa menyepakati Leaders Declaration, ya, atau diistilahkan sebagai komunike. Nah, itu sebenarnya tidak ada masalah karena ini toh juga merupakan bagaimana negara-negara mempunyai persepsi yang sama terkait dengan kondisi dunia dan apa yang mereka sepakati untuk bisa keluar dari krisis yang saat ini dialami. Namun demikian, saya yakin tuan rumah Indonesia berkepentingan untuk memastikan bahwa Leaders Declaration, karena ini suatu tradisi di dalam acara G20 itu untuk tetap ada, dan ini yang kemudian diupayakan agar ada. Sekali lagi, Leaders declaration ini kan bukan dokumen hukum, sehingga bukan sesuatu yang mengikat, tetapi tentu akan lebih baik kita bisa menjaga tradisi bahwa ada Leaders Declaration. Dan alhamdulillah kalau memang sudah dikeluarkan, tinggal nanti kita membaca secara detail apa yang ada di sana. Demikian. Baik, selain sudah ada deklarasi, juga sudah ada capaian konkret yang dihasilkan ya, Prof. Di antaranya soal Pandemic Fund, kemudian mendorong percepatan SDGs dan mendukung pemulihan ekonomi dunia. Ya. Tanggapan Anda terkait dengan pencapaian yang sudah dihasilkan, pencapaian konkret dari KTT G20 Bali ini? Ya, ini sesuatu yang patut diapresiasi ya, karena soal Pandemic Fund ini kan dimulai dari Italia, lalu diteruskan pada masa kepemimpinan Indonesia. Dan ini alhamdulillah sudah terbentuk. Lalu kemudian terkait dengan SDGs, komitmen yang sebenarnya sudah dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak lama, ini akan diteruskan.
kita ingin memastikan bahwa dunia bisa tanda kutip mendapatkan kesejahteraan tidak hanya di negara-negara tertentu atau di negara-negara maju, tapi juga seluruh negara di dunia. Karena Bapak Presiden sudah sampaikan dalam pidato pembukaannya bahwa tanggung jawab para pemimpin di G20 tidak hanya tanggung jawab terhadap warga negaranya, tetapi terhadap warga negara di dunia. Jadi itu yang menjadi tanggung jawab yang harus diemban. Sehingga apa yang disampaikan ini sebenarnya merupakan terobosan-terobosan untuk kepentingan dunia, tidak hanya kepentingan dari negara-negara G20. Seperti itu ya Pak. Ya, Anda optimis capaian dan realisasinya betul-betul bisa direalisasikan, Prof. Hik? Capaian konkret tersebut? Ya, kalau soal realisasi kan ini komitmen ya. Sekali lagi ini bukan ikatan hukum, tetapi ini komitmen-komitmen yang dibuat oleh negara-negara, tentu bergantung pada setiap negara, tapi saya yakin apabila negara-negara menjalankan komitmen itu, maka ini akan berdampak pada perekonomian dunia. Dan perlu juga diingat bahwa dalam presidensi G20 ini kan sebenarnya Indonesia sudah bekerja sejak bulan Oktober, akhir Oktober tahun kemarin sampai dengan hari ini. Dan hari ini nanti akan diserahkan kepemimpinan dari Indonesia ke India, dan tentunya India akan mencoba untuk melihat apa yang masih belum direalisasikan atau belum disepakati untuk kemudian disepakati pada masa kepemimpinan India sebagai Presiden G20. Baik, terima kasih pakar hubungan internasional Hikmahanto Juwana sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Salam sehat selalu, Prof. Hik.